Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa menjumpai saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan yang penuh dengan kepastian. Itulah sebabnya hari ini kita tetap masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Pengharapan kita kepada Tuhan yang penuh dengan kepastian. Dia selalu pasti. Apa yang Dia katakan selalu akan digenapi dan ditepati di dalam hidup kita. Karena kita punya pengharapan adalah pengharapan yang pasti. Banyak orang di dunia ini mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi pengharapan yang pasti hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah pasti adanya. Di dalam Kristus semuanya pasti. Di dalam Tuhan semuanya pasti. Di dalam Tuhan selalu saja pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tema pada khotbah pada kesempatan ini yaitu pengharapan yang pasti. Haleluya. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang pasti. Saudara lihat di dalam firman Tuhan ini ada seorang perempuan yang sudah menderita penyakit, menderita pendarahan selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Itu suatu waktu yang sangat panjang. Bagi seorang yang sedang menderita itu sangat panjang. Menantikan suatu harapan untuk sembuh, saudara. Dia hanya menginginkan satu, yaitu dia mau sembuh. Namun Alkitab berkata dia telah menghabiskan semuanya. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, mencari pengobatan, pergi ke dokter mungkin, dan pergi lagi tempat-tempat penyembuhan alternatif yang lain. Tetapi semua yang dia lakukan dikatakan semuanya sia-sia. Semua tidak ada faedahnya. Dengan kata lain, semua yang dilakukannya itu gagal. Tidak ada harapan, hanya mengecewakan. Uang sudah habis, waktu sudah dihabiskan, tenaga sudah habis, tapi itu tidak ada faedahnya. Dia tetap sakit pendarahan. Tapi Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-27, dia mendengar berita tentang Yesus. Berita yang mengembirakan karena dia dengar adalah berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus adalah berita kepastian. Berita tentang Yesus adalah berita tentang pengharapan. Berita tentang Yesus adalah berita tentang kesembuhan. Berita tentang Yesus adalah berita tentang perlindungan. Berita tentang Yesus adalah berita yang sangat baik. Itulah sebabnya perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Maka dikatakan di sana, di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jubahnya. Dia mendengar berita tentang Yesus. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang sedang kita dengar hari-hari ini? Hari-hari ini kita mendengarkan tentang berita yang menakutkan. Yang paling banyak yang kita dengar dalam berita-berita yaitu mengenai penyakit virus corona. Semua orang mendengarkan itu.
Tidak hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang mendengar berita tentang virus corona. Dan saudara lihat, mereka tidak hanya dengar, bahkan kita menyaksikan betapa banyak yang sudah terinfeksi dan berapa banyak yang sudah meninggal, sudah menjadi korban, saudara. Sudah dimakan menjadi korban oleh virus corona. Orang menjadi takut sebab virus corona, dia tidak mengenal batas dan waktu. Dia tidak mengenal negara dan bangsa. Dia tidak mengenal kecil besar orang. Dia tidak mengenal status sosial orang. Siapapun yang dia mau masuk, dia akan masuk ke dalam diri orang dan membunuh paling tidak di sana, saudara. Orang mendengar itu dan orang menjadi takut. Tapi percayalah, kalau engkau mendengar berita tentang Yesus, berita tentang Yesus adalah berita yang penuh harapan. Kalau hari ini engkau pun sakit, dengarkan berita tentang Yesus, bahwa mujizat Tuhan masih tetap ada, mujizat masih tetap berlangsung, kesembuhan dari Tuhan masih tetap ada, dia tetap masih berlangsung dan bekerja. Jika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat mujizat Allah yang besar. Perempuan ini di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa orang begitu banyak menghalangi dia untuk dia bisa melihat Yesus. Orang begitu banyak menghalangi dia untuk dia bisa mendekati Yesus, saudara. Tapi ternyata perempuan ini dia tidak putus asa. Dia tetap mendekati Yesus. Saudara baca seterusnya dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Di tengah-tengah orang banyak, ada kesulitan perempuan ini untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ada kesulitan perempuan ini untuk bisa mendekati dengan Yesus. Karena kondisinya dia sakit. Dia sangat lemah, 12 tahun dia sakit. Ada kesulitan untuk dia bisa berjalan mendekati Yesus. Dalam kesulitan itu dia tidak putus asa, dia tidak putus harap. Dia tetap punya pengharapan yang pasti. Aku mesti maju apapun penghalangnya. Perempuan ini maju dengan terseok-seok, dengan tenaga-tenaga yang sisa. Perempuan ini maju dan dia maju terus. Dikatakan dia menjama jubahnya. Sebab dia katakan, asal aku menjama jubahnya, aku pasti sembuh. Perempuan itu menemukan Yesus. Dia mencari Yesus. Karena Alkitab berkata dalam Amos 5 ayat yang keempat, jika kita mencari Allah, maka kita akan menemukan kehidupan. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan kita, saudara, mari kita membiasakan diri mencari Allah, mencari wajah Allah. Waktu kita mencari Allah, di sana akan ada kehidupan, tidak ada kematian. Carilah Tuhan, maka engkau akan menemukan kehidupan. Perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia mencari Tuhan, mendekati Tuhan. Karena Alkitab berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kesentosaan dan kelegaan dalam hidupmu. Kalau kita dalam masalah, dalam tekanan, sudah dalam ketakutan, mari kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kesentosaan dan kelegaan dalam hidup kita. Ayat yang ke-29 di sana dikatakan bahwa waktu dia menjama jubahnya, ayat 29 dikatakan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Waktu dia menjama jubah Yesus, ayat 28, ketika itu juga sembuhlah perempuan itu. Tidak tunggu waktu, tidak ada jeda waktu, saudara. Waktu dia jama jubah Yesus, ketika itu juga kesembuhan itu terjadi kepada perempuan itu. Pendarahannya berhenti, pendarahannya tidak lagi berlangsung, berhenti pendarahannya ketika itu juga. Percayalah kepada Yesus. Apapun sakit saudara, apapun persoalan saudara, jumpai Yesus, temui Yesus, berseru kepada Yesus, panggil namanya, maka Yesus akan segera menolong engkau. Saudara perhatikan bahwa ayatnya yang ke-34, keselamatan itu pun terjadi. Iman perempuan ini telah menyedot keluar kuasa Tuhan. Ayat 29-30 di sana dikatakan itu kuasa Allah itu.
Allah, Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Iman dan kepercayaan dan keyakinan dan pengharapan perempuan ini telah menyedot kekuatan Allah, telah menyedot mujizat Allah, telah menyedot kesembuhan, telah mengalir kesembuhan di dalam diri perempuan ini. Tak kalah dia menjamah jubahnya. Mari saya dan saudara percaya dan yakin seperti perempuan ini. Apapun persoalanmu, saudara, masalah banyak, jangan putus asa seperti perempuan ini. Mari terobos, mari maju terus. Engkau akan melihat mujizat Allah. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik untuk kita. Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya dalam hidup kita. Dan pertolongan itu akan datang kepada kita. Karena pengharapan kita selalu pasti dan selalu pasti. Setiap kali engkau mencari wajah Yesus, engkau melihat suatu pengharapan yang pasti terjadi atas hidupmu. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah firman Tuhan. Dan datanglah mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada engkau. Dia akan bersegera menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Terima kasih dan selamat Anda telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa jadilah bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan video ini kepada teman, keluarga, dan saudara kita yang kita kasihi. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada firman Tuhan berikut. Tuhan Yesus memberkati.